Assalamualaikum teman-teman semua, terima kasih ya sudah hadir di Aku dan Mitra Meet. Semoga punya manfaat dan barokah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Nah, sebelumnya nama saya Mira Azra, biasa dipanggil Mira. Saya dari Remisya. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kerabat saya, yaitu saya Nia Adliani dari Gramedia Pulau Bintaro. Nah, habis ini kita mau ngapain nih, Kak? Kita mau yel-yel ya? Kita ada yel-yel. Jadi teman-teman semua, kalau yang udah sering ke Remisya, itu Remisya, sering kajian dengan Remisya, ternyata Remisya punya yel-yel. Udah makmurkan masjid. Takbir. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita ke kuliah, izinkan saya menjelaskan kegiatan acara ini tujuannya apa. Nah, terbelakang acara ini karena berkurangnya minat membaca di kalangan generasi masa kini. Selain itu, meskipun buku-buku telah tersebar luas di Indonesia, terkadang banyak dari mereka yang tidak bisa memahami isi atau makna yang ingin disampaikan oleh si penulis. Sehingga acara ini memiliki tujuan yaitu untuk mengembalikan dan menumbuhkan rasa cinta buku pada masyarakat umum dan juga sebagai media pertemuan dan berbagi secara langsung para pembaca dengan penulisnya. Di acara ini, penulis buku dan akan menggambarkan secara jelas mengenai isi dan tujuan penulis buku Aku dan Hijrah, sehingga persepsi para pembaca dapat terbantu dalam pemahaman isi buku tersebut. Seperti itu ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, saya akan sedikit membacakan profil beliau ya. Jadi Mulia Yogiantoro ini putri pertama dari 3 bersaudara keluarga almarhum Muhammad Yogiantoro. Sejak kecil ternyata gemar menggambar dan menulis buku harian. Biasanya gitu sih Bu. Kalau ada beberapa kali saya memandu acara Meet pasti ya dari kecil tuh senang banget nulis buku harian gitu ya. Apa yang dilihat dan diserapnya selalu dituangkan dalam catatan kecil yang sampai di usianya sekarang masih aktif menulis di Instagramnya, yaitu @muhasabah_lia.
Boleh dibawa ya teman-teman ya. Boleh. Selain itu ada lagi beberapa akun Instagramnya yang termasuk @sketsa.liologi, di mana beliau menyalurkan hobi menggambarnya. Wow, ternyata luar biasa. Banyak sekali skillnya ya beliau. Lahir dan besar di Surabaya, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya ini, dan sejak menikah langsung pindah ke Jakarta. Dan hijrahnya ini ternyata kemudian berdampak pada hijrah keseluruhan. Tak hanya secara fisik berhijrah, namun juga menemukan teman-teman baru dan komunitas baru yang mendukung progres berhijrahnya. Termasuk dengan membentuk beberapa komunitas hijrah, yaitu @mt.khairatun-nisa Jakarta dan Surabaya, yang juga melahirkan komunitas anak dan remaja, yaitu @taklim anakku serta @taklim remaja. Dan melalui komunitas ini bentuknya itulah dia mendapatkan banyak sahabat baru, guru-guru yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Karena menurutnya hijrah tak bisa sendirian, harus ada lingkungan yang menunjang. Dan ternyata pengalaman beliau adalah sebagai pernah bekerja di Novotel Surabaya, di SCTD, dan sampai saat ini beliau menjadi ibu rumah tangga. Tapi luar biasa ibu rumah tangga yang produktif ya, dengan berbagai skill yang dimiliki beliau. Masya Allah. Kita tepuk tangannya untuk kita semua. Nah, mungkin langsung aja kali ya kita buka lagi sedikit nih. Biar santai kita duduk ya. Beliau apa kabar dulu? Alhamdulillah. Gimana nih perjalanannya Bu? Maaf ya, ini alhamdulillah baik. Izin menyapa dulu dengan salam ke teman-teman semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih loh udah hadir. Makasih ke media, makasih Indonesia yang ada izin undangannya. Silakan. Ya, kalau mau pegang aja. Nah, jadi ada pertanyaan sedikit nih. Apa sih alasan dan motivasi ibu dalam menyusun buku Aku dan Hijrah sehingga sampai menerbitkannya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin ini sesuai dengan pertanyaan, kita tutup poin aja. Jadi tapi sebelum tutup poin, saya ini orangnya emang agak bulat ya, suka cerita ngalor ngidul. Ini kayaknya ciri khas perempuan banget, lebih enak cerita. Mau cerita apa ke pasar dulu. Nah, jadi sebetulnya seperti yang udah kita tadi sama Mbak Nia, emang saya dari kecil suka nulis diari. Zaman dulu emang buku, dulu nggak ada nih, cuma di sosmed nggak ada. Gak tau sekarang masih ada apa enggak ya, cuma di buku dulu gitu. Nah terus kemudian singkat cerita lagi dari cerita Mbak Nia, udah hijrah ke Jakarta itu secara fisik benar-benar hijrah. Tapi hijrah fisik itu maksudnya pindah, benar-benar saya pindah tempat. Tapi kalau dari segi fisik dalam hati ini belum. Jadi saya pindah ke Jakarta masih belum berhijrah. Ya. Masih belum berhijrah. Nah terus apa namanya? Ketika mulai mempunyai lingkungan baru, tetangga baru. Pertama kegiatan kita tuh biasa lah ibu-ibu ya, ibu muda lagi, masih muda, sekarang juga masih muda. Itu arisan gitu ya kan. Zaman dulu tuh sekitar tahun 98-an tuh belum banyak kayaknya ya kegiatan pengajian kayak gini. Jadi waktu itu kita awalnya arisan, kemudian kita udah mulai bosan arisan, ngapain sih gini-gini aja gitu kan. Ini langsung aja kayaknya aku langsung sharing cerita hijrahku ya, nggak apa-apa ya. Sebelum ditanya ya, tapi kan itu termasuk latar belakang saya menulis gitu. Nah kemudian punya teman baru, ketika kita mulai bosan dengan arisan tuh apa sih nggak jelas. Ada teman ini salah banyak ada teman-teman saya ini yang juga foundernya MT Khairatun Nisa yang hadir, itu ngajakin ayo kita belajar tahsin gitu, baca Quran itu dulu tuh. Yang penting kan supaya ada apa ya, ada kegiatan gitu yang lebih bermanfaat daripada sekedar arisan gitu. Terus ya udah tahsinnya ada salah satu guru tahsin juga Bu Rahman di belakang juga hadir, masya Allah ya jasa beliau ini subhanallah. Terus dari ngaji-ngaji itu akhirnya terbentuklah nama Khairatun Nisa ini dari salah satu guru tahsin kami yang ngasih nama Khairatun Nisa. Mirip ya sama MFBJ suka keliru sih Khairun Nisa ya, beda tun gitu ya, udah beda orang tapi nggak masalah. Terus
dari Khairatun Nisa itu dari Tahsin berkembang menjadi kita mengundang Bapak Ustadz gitu kan, bikin tausiah di rumah saya waktu itu. Terus mulai kenal Mbak Pipi UJ, Umi Pipi, mulai dapat ustadz-ustadz yang ya mulai banyak jamaah mulai berdatangan gitu. Jadi meluas. Nah, itulah cikal bakal Khairatun Nisa yang sesungguhnya. Jadi awalnya tuh kita bukan nggak ada niat ya, nggak serius ke situ. Artinya kita cuma belajar sama teman-teman biasa gitu rumahan. Kemudian dari pengajian kayak gini ke sini ke situ. Nah tiba-tiba saya dan beberapa teman lagi lagi musim orang udah berhijab tuh kan. Tahun 2000-an ya kalau nggak salah, 2000 pertengahan ya, itu kan orang udah mau hijab. Nah itulah pentingnya berteman gitu ya dengan orang-orang saleh ketika kita di dalam lingkungan yang bagus gitu ya. Tiba-tiba saya tuh cuma nyelutuk teman-teman, kita bikin buku apa yuk gitu. Cuma iseng aja ngomong di antara ibu pengajian begini, tentang orang-orang yang hijab, latar belakangnya kenapa, apalagi dulu seleb tuh banyak udah mulai pakai jilbab semua gitu kan. Nah akhirnya tiba-tiba di sebelah itu ada seorang ibu gitu nyaut gitu, ya udah sini bikin sama aku aja. Siapa ini orang gitu kan, saya juga nggak kenal kayak gini kan, mana yang kenal, mungkin ada nggak kenal. Oh boleh emang apa, saya dari penerbit ini gitu kan gitu. Akhirnya singkat cerita alhamdulillah buku aku bertiga sama teman aku tuh bikin buku namanya Aku dan Hijab, karena memang konsen kita hijab, orang-orang berhijab pertama kali itu alasannya apa. Nah kemudian sampai ke buku hijrah ini tuh jaraknya lumayan jauh sih ya. Ini kan kalau nggak salah 2019 ya terbitnya, kira-kira ada 5 tahunan. Jadi setelah saya vakum nggak nulis buku apapun, memang saya sebenarnya malu sih kalau dibilang penulis ya, karena saya nggak aktif menulis buku juga. Saya tuh lebih nulisnya ya itu tadi lanjutnya di sosmed gitu ya, yang muhasabahiyah tadi. Nah terus ketika itu entah gimana ceritanya saya nggak tahu, Gema Insani itu tiba-tiba ngejapri saya, nge-DM saya, meminta saya menjadi konten kreator mereka untuk menulis tulisan-tulisan. Mungkin karena saya suka nulis muhasabahiyah itu ya, mungkin Gema Insani mungkin mengamati ini tebakan saya sih ya. Nah terus saya iseng juga nanya, saya saya nanya, ngomong gimana sih caranya bikin buku gitu. Jujur saya kan nggak tahu caranya, walaupun saya pernah bikin buku, tapi kan istilahnya itu tawarin gitu ya sama penerbit yang sebelumnya. Nah terus kemudian kodarullah malah di istilahnya apa ya, ditagih lagi, oh ya boleh Bu, boleh kalau ada sini gitu. Nah saya tadinya nggak tahu berniat bikin buku, cuma iseng nanya, malah ditanya, Ibu mau bikin buku apa? Ceritanya apa? Kok jadi serius gini gitu, saya malah pusing sebenarnya gitu. Terus pusing ya, ini harus apa ya, nggak ada iseng gitu kan. Awalnya malah iseng, nanti siapa tahu kalau perlu, siapa tahu aku udah punya kenalan penerbit gitu ya, bisa dikontak kayaknya aku dengan Gramedia, siapa tahu di Gramedia ya nextnya, nggak tahu gitu. Nah Insya Allah kemudian mulailah itu Gema Insani itu redakturnya waktu itu kontak saya, nanya boleh gimana diskusi. Nah saya tuh tadinya kan males, orang tuh males ya kalau nggak dikasih deadline. Saya tuh orangnya santai, termasuk tipe yang nggak punya terlalu banyak ini gitu. Jadi harus punya target, atau enggak orang lain harus mentarget saya. Nah alhamdulillah saya cuma mikir gini, ini maksudnya apa ya, kok Gema Insani ini nanyain saya terus gitu, berapa bulan sekali menjawab saya lagi. Saya pikir seperti saya kan ngaji ya sama teman-teman, itu dapat istilahnya red carpet. Apa sih red carpet ya, kayak gini nih red carpet. Ketika Allah sudah memberi red carpet di depan mata gitu, itu kita harus yang bisa menangkap sinyal. Maksudnya apa? Kita harus apa nih gitu. Artinya itu Allah sudah memberi kesempatan kita untuk melakukan sesuatu untuk kebaikan. Jadi aku pikir ini mungkin red carpet dari Allah nih. Siapa tahu aku bisa dakwah di sini lewat buku ini gitu nantinya. Itu, nah akhirnya setelah diskusi tadinya saya tuh sempat seingat saya sempat mau bahas tentang sahabat ya. Sekarang kayaknya sahabat tuh ini akhirnya singkat cerita sepakat tentang hijrah. Kenapa? Tadi kan nanya, sekarang baru masuk nih ke topik utama. baru ini preambul. Jadi ternyata karena waktu itu kita melihat memang fenomena hijrah itu lagi luar biasa kan. Setelah hijab itu awalnya yang semua, zaman saya dulu, kenapa saya juga hijabnya setelah jadi emak-emak gitu ya, karena zaman saya kuliah itu yang pakai jilbab dalam satu kampus cuma satu palingan gitu. Jadi masih aneh kalau melihat perempuan menutup aurat tuh masih nggak umum gitu kan. Nah jadi waktu udah mulai ini akhirnya kenapa Aku dan Hijrah ya, karena itu tadi banyak orang berhijab. Nah tapi saya mau membahasnya itu lebih dalam dari sekedar hijabkan.
dari sekedar berhijab. Jadi saya mencari responden-responden yang hijrahnya itu udah lebih dari sekedar memakai hijab. Misalnya kalau mau dilihat nanti di buku itu boleh dicontek-contek nanti dilihat. Bukunya Boleh dilihat, itu ada beberapa judul. Itu ada yang orang tuh mulai awal hijrahnya itu kan macam-macam. Ya nggak ada yang hijrah nggak langsung berhijab, nggak, tapi kerjaan dulu kayak gitu misalnya ya, mungkin dipecat apa gimana atau nggak terpaksa harus resign gitu. Nah kan orang hijrahnya macam-macam, jadi dari situ saya mencari cerita-cerita yang unik-unik yang kalau bisa sih berbeda latar belakang, supaya orang tuh kita semua tahu bahwa setiap kita tuh punya cerita hijrah yang berbeda, tapi kita sebenarnya punya satu tujuan yang sama gitu sih. Intinya seperti itu awalnya. Jadi latar belakang tujuannya tuh sebetulnya mau meyakinkan teman-teman yang mungkin sedang baru dan akan berhijrah untuk kuatkan langkah kita, jangan ragu-ragu, dan yang penting ini belum udah kasih tips ya. Yang penting itu mencari teman gitu. Saya kesini aja punya teman, kalau nggak ada teman saya juga banget ya gitu. memang harus ada banyak. Iya. Kalau sendiri agak kurang. Ya males kan jadi semangat ya. Nah mungkin saya juga mau tanya nih Bu, kan Ibu udah hijrah ya. Nah terus kira-kira pernah nggak sih atau ngerasain sempat naik turun gitu? Nah itu gimana tuh cara mengatasinya? Oh iya, subhanallah, banget jawabannya mah singkat aja banget itu. Turun itu banget, dan ya itu tadi tipsnya balik lagi ke teman. Kenapa? Karena jadi contoh aja yang ringan ya. Kita tuh kalau ada misalnya berteman gitu ya, teman yang soleh, kita lagi misalnya entah kita rihlah atau main ke rumah teman kita, terus di rumah teman kita tuh teman kita yang soleha itu gitu, dia sholatnya dia pakai apa namanya, misalnya sholat rawatib, kita kok enggak, kan pasti rasanya ada. Jadi awalnya itu kita jadi nggak tahu, terus tahu, akhirnya kita mau gitu. Nah itu perlu teman. Jadi kadang-kadang kita itu melakukan sesuatu awalnya mungkin bukan lurus karena Allah, itu pasti banyak kayak gitu, saya juga. Tapi ketika kita itu punya teman, terus kita juga mulai tahu ilmu, nah itu pelan-pelan lah kita di situ meluruskan niat karena Allah. Kayak saya berhijab nih, awalnya saya nggak tahu kalau berhijab itu memang wajib, nggak tahu. Orang saya pertama kali berangkat ke tanah suci itu langsung haji, diajak suami ceritanya. Dan saya dalam kondisi waktu itu belum pakai hijab, tanya teman-teman saya yang sama, belum pakai hijab, tapi saya awalnya udah ngaji kan, udah ada mengajar pada teman saya. Itu di situ dibilang kan bahwa istri itu harus nurut sama suami. Jadi itu kamu masih buka tutup gitu pada saat itu? Ya, waktu belum berangkat haji itu malah belum pakai. Oh, jadi kalau pengajian aja pakainya? Ya, cuman pakai kerudung-kerudung gitu. Oh, gitu. Masih kelihatan ya, pokoknya masih santai lah. Jadi kan nggak tahu, bahkan pulang dari haji pun ketika saya akhirnya memutuskan pelan-pelan berhijab pun, itu saya masih mikir, malah paling cuma 40 hari gitu loh. Jadi niatnya berarti 40 hari. Terus itulah pentingnya ilmu ya. Ketika kita belajar, terus belajar, pelan-pelan dapat gitu ilmunya. Oh ternyata ini ya, ternyata wajib, oh ternyata ada ya kurangnya ya, oh gitu. Bahkan awal saya berhijab, jujur aja ini bukan membuka aib enggak, tapi memang pasti teman-teman melalui masa-masa di mana hijab itu masih yang, jangankan pelintiran, saya mungkin dulu masih model cuma topi. Kenapa? Karena saya pikir hijab itu atau menutup aurat itu cuma menutup rambut. Oh gitu. Begitu. Itu karena kurang ilmunya. Pelan-pelan tahun, nah ini Masya Allah saya juga mau cerita, ada seorang kenalan yang mungkin jadi salah satu jalan saya menuju hijab syar'i ini. Sebetulnya qadarullah ya, nggak pernah terniat saya pakai seperti ini gitu. Itu pikiran saya tuh kayak mak-mak banget gitu ya. Saya itu masih pakai segini, masih tidak ada kayak gitu lah. Leher gitu ya. Tiba-tiba ada seorang kenalan, saya nggak kenal sebetulnya, dia juga mungkin follower atau gimana, mungkin mengamati saya juga. Dia japri, Mbak Lia mau nggak endorse, saya punya ini juga hijab syar'i 6 saya kasih, tapi tiap hari dipasang di IG ya gitu. Ya, saya kan nggak ngerti apa ya, bismillah ya udah coba. Pertama pakai itu rasanya kayak aneh ya, kayaknya nggak gue tahu gitu ya. Kok Kayak belum pede. terus aja kayak ibu-ibu ya gitu, kayak ibu yang pasang-pasang itu. Maaf ya, ini aku nggak meremehkan ibu-ibu ya, tapi itu memang jujur kesan pertama aku memakai ini gitu. Tapi ketika saya pakai gitu pas lagi jalan gitu, pada waktu sholat gitu, kok enak ya sholat, nggak usah harus ganti mukena, bisa langsung kan, boleh katanya gitu. Jadi saya merasakan gak nyaman, dan lama-lama rasa nyaman, dan lama-lama ketika tahu ilmunya, saya mulai tahu bahwa ternyata
hijab itu atau itu juga menutup aurat itu harus sempurna, itu juga menutup sampai ke dada dan tidak menutup lutut tubuh. Di situ saya mulai ngerti gitu. Nah, pelan-pelan saya meluruskan niat dan saya mengistiqomahkan diri, gitu ceritanya dari segi fisik ya. Oh, Masa enggak sih? ya Allah, luar biasa. Boleh dulu dong, tepuk tangannya dulu dong. Boleh minum dulu, silakan. Ya. Karena Mungkin kan tadi Ibu udah menjelaskan nih bagaimana cara naik turunnya, terus istiqomahnya. Nah, kira-kira tipsnya tadi udah juga ya. Nah, Ibu ada nggak sih rencana mau nulis buku lagi kira-kira? Ya, jadi jawabannya jawab mundur, langsung saya jawab. Insya Allah ya, emang sedang proses menulis buku ketiga, kalau boleh dibilang ketiga ya. Kalau pertama kan soalnya beramai-ramai. Itu tentang dakwah. Insya Allah ya, doain ya teman-teman, semoga buku dakwah nanti ini benar-benar jadi terwujud dan bisa bermanfaat gitu. Kenapa kok saya pilih tema dakwah setelah hijrah? Karena ya itu tadi, ketika saya mulai hijrah, saya mulai aktif bersama teman-teman ini menyelenggarakan kajian demi kajian kayak Remisya ini, Masya Allah. Nah, saya di situ merasakan bahwa ternyata dakwah itu penting buat kita. Pentingnya bukan cuma di dunia, bahkan mungkin di dunia kita nggak tahu ngerasain pentingnya, tapi buat di akhirat. Karena saya pernah dengar, saya nggak tahu dalilnya, saya jangan tanya dalil ke saya belum jadi ustazah juga, jadi mungkin nggak tahu, nggak bisa menyampaikan. Tapi saya pernah dengar bahwa dakwah itu adalah salah satu jalan, pilihan jalan kita menuju surga. Jadi kan kita ini nggak tahu ya, ibadah kita itu kan banyak banget ya bentuknya, mulai dari pagi sampai sore itu kan ibadah. Kita nggak tahu ibadah kita yang mana yang diterima sama Allah. Mungkin sholat kita masih nggak bolong-bolong juga sih, mungkin masih telat waktu, mungkin nggak khusyuk, atau mungkin sedekah juga jarang-jarang, cuma kalau diingetin ada sedekah gitu baru ingat. Nah, tapi dengan dakwah ini itu juga bisa jadi salah satu jalan di samping jalan-jalan yang tadi. Nah, saya pikir kenapa nggak saya ini, dan saya senang gitu loh di jalan dakwah sekarang ini, karena dari sinilah saya ini ketemu teman-teman, dari sinilah saya ini dapat kayak suntikan booster untuk istiqomah. Karena kalau saya sendirian saya nggak mungkin juga gitu. Ibaratnya ya tentu dengan pertolongan Allah pasti, tapi teman-teman ini support system yang luar biasa gitu buat saya pribadi, dan mudah-mudahan nanti teman-teman juga akan merasakannya kalau sudah cemplung langsung di situ. Jadi mudah-mudahan buku saya ini sebetulnya pengen nantinya ya nggak berat sih, nggak yang dakwah itu gimana gitu, tapi justru saya pengen mengajak teman-teman itu jangan takut dengan jalan dakwah, nggak sesulit, nggak harus kayak gini ngomong di depan umum, enggak. Ya ini tadi siapa yang nyiapin ini? Ada orangnya, ada apa pada dia? Ya, ini teman yang menyiapin ini semua. Itu juga sedang berdakwah. Oh, Terus yang nge-share kemarin di sosmed siapa? iya. Itu juga dakwah. Ngajak, gak usah sosmed, ngajak temannya kesini yuk hari ini. Bukan sini deh, yang lain deh. Ini kan bukan pengajian juga ya. Misalnya kalau kajian yang ustaz-ustaz gitu, ayo ngaji yuk. Itu kan dakwah. Dan dakwah itu gak cuma nyuruh, tapi memberi contoh juga. Akhlak itu dakwah. Jadi saya mau ngasih tahu bahwa nggak seserem itu, siapapun bisa didakwah, dan mulailah dari hal yang kecil yang sederhana pun, seperti misalnya bikin flyer. Ya kayak saya ini kalau ditanya, Balia nih kerjaannya di dakwah sebenarnya apa gitu kan? Sebenarnya jujur aja saya tuh sesuai dengan apa ini namanya passion kesukaan ya. Saya sebenarnya desain. Ya tadi saya suka gambar, suka desain, suka nulis, ya saya di flyer gitu kurang lebih. Jadi mudah-mudahan jadi bukunya yang dikasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya, boleh tanya apa aja, ya kan? Tanya yang terlintas di pikiran, boleh? Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Asti. Ingin tanya Bu Ida. Kalau zamannya kita kan emang hijrah itu kan pas kita mau nikah. Nah, ini kan yang aku tanyakan tuh anak-anak zaman sekarang gitu. Nah, untuk proses hijrahnya itu ya alhamdulillahnya tanpa kita kasih tahu, mereka terkadang udah mulai hijrah gitu di saat misalkan di saat dia masih berada sekolah SD gitu kan, sudah kita kasih contoh menggunakan hijab gitu kan sampai dia mau kuliah gitu.
Nah, di saat-saat masa-masa perkuliahan ini, ya kan, nah, mulai banyak apa namanya tuh rintangan-rintangan yang ada teman-temannya gitu kan, yang apa ada yang non muslim yang ini. Nah, mulai itu terkadang saya punya anak sendiri, apa ya, dia bilang, oh emang aku harus terus berhijab ya gitu, sampai kapan sih aku harus berhijab. Nah itu terkadang tantangan buat saya sendiri dulu ya. Cuman terus aku berteman dengan non muslim gitu, terus aku pernah minjemin dia hijab gitu ya. Aku ajak ngaji gitu, karena aku nggak ada teman lagi. Katanya, emang aku boleh ya diajak kamu ngaji gitu? Nggak apa-apa sih kalau kamu mau katanya. Akhirnya dipinjam itu hijab, padahal dia tas lagi gitu ya. Nah di situ akhirnya temennya itu malah ada rasa mau hijrah untuk masuk ke muslim gitu kan. Cuman ya karena dia takut sama orang tuanya, jadi dia diam-diam gitu. Nah gimana ini solusinya gitu benar ya, untuk ngasih tahu gitu ke temennya gitu, sedangkan dia lagi masih sama sekarang nih, umpet-umpet gitu. Maksudnya itu teman aku pengen masuk Islam gitu, dia pengen hijrah, cuman dia takut untuk bilang ke orang tuanya katanya gitu. Itu semenjak aku ajak pengajian, aku pinjemin hijab, jilbab, terus dia ngaca, ya aku cantik ya pakai hijab katanya gitu. Nah itu jadi gimana gitu kuliah. Jadi saya untuk ngasih motivasi buat anak saya gitu, untuk temennya gitu, biar dia itu nanti bicara dengan orang tuanya, biar dia tidak tertekan dan tidak di betul. Soalnya kan ada di keluarga juga gitu, dia hijrah masuk Islam, akhirnya dia terbuang gitu dari keluarganya gitu. Oh kamu mau masuk Islam? Oh kalau kamu mau masuk Islam, kamu tidak akan di keluarga saya lagi gitu ceritanya. Dan cukup saya. Insyaallah, tabarakallah. Ini pertanyaannya sangat sulit buat saya karena ini case by case ya kan. Tapi dan sebenarnya yang lebih cocok menjawab pertanyaan ini, saya sebenarnya ada teman tapi beliaunya lagi nggak ada di sini. Sepertinya beliau tuh memang mualaf. Mungkin suatu hari beliau bisa jodoh ketemu, tapi saya kenalin kalau mau berkenan gimana. Beliau tuh mualaf dan menghadapi masa-masa sulit itu, di mana dia harus ya ini apa? Memang hijrah itu ya, kadang-kadang lawan musuh terberatnya itu dari keluarga sendiri, pasti. Karena kayak keluarga sendiri kalau belum siap itu pasti lihatnya tuh sebelah mata kan sih gitu kan, itu pasti gitu. Tapi bersyukurlah ibu, saya bayangkan ibu itu anaknya itu bergaul dengan yang maaf ya non muslim, terus akhirnya dia yang justru terpengaruh. Itu kan yang kita khawatirkan, karena kita tuh hidup sebetulnya kan kalau nggak bisa mewarnai, jangan mau diwarnai kan gitu. Ya, karena dia kan dulu SD-nya itu kan Islam terus Bu. Pas dia kuliah, dia menemukan temen yang non muslim, jadi dia suatu kebanggaan gitu. Selama dia SD, SMP, SMA gitu kan dia kan MTS, MAN gitu kan saya masukin. Nah, dia tuh nggak punya teman non muslim gitu. Pas dia masuk kuliah, dia sangat bangga gitu punya teman non muslim gitu kan. Putrinya ibu ini kebalikan saya. Saya itu justru mau cerita dikit. Saya SMA itu SMA maaf menyebut agama lainnya non muslim pokoknya ya. Jadi yang memang zaman dulu nggak ada, jangankan pesantren, sekolah umum tuh nggak ada yang favorit gitu, paling negeri. Nah sayangnya saya dulu nggak lolos negeri gitu, nilainya kurang dikit tipis-tipis gitu ya. Tapi akhirnya saya sekolah kan di non muslim. Ini saya mau cerita bukan mau kait lagi-lagi tentang saya, tapi bahwa hijrah itu memang step by stepnya kita nggak tahu. Tiap orang tuh pasti beda-beda. Jadi saya tuh zaman dulu mungkin masih apa ya, waktu kuliah tuh puasa masih bolong-bolong gitu kan. Kadang orang berangkat dari SMA yang non muslim, kuliah baru kenal nama ini. Mungkin SMA sih, maksud saya SMA tuh bolong-bolong, sholat juga nggak tahu deh, kadang-kadang cuma maghrib doang, apa kasih itu. Jadi itu masa jahiliyah, sudah kali nggak mau diceritain dengan. Tapi makanya tuh
kita tuh nggak tahu ketika Allah membuat kita qadarul harus terjadi sesuatu. Kayak saya nikah pindah Jakarta, itu kan saya dulu orangnya nih, ini aku ceritanya agak muter-muter lagi ya Bu ya, karena balik lagi ingetin ya ke putrinya Ibu ya. Jadi ketika nikah, awal nikah tuh saya masih berpikirannya tuh yang aku pokoknya habis kawin nggak mau jadi rumah tangga. Aku habis nikah harus bekerja. Aku nggak mau ikut ke Jakarta sama calon suamiku gitu kan. Masih ibaratnya egonya tinggi, namanya ya anak zaman dulu itu kan gitu lah, sama kayak sekarang gitu ya. Jadi tapi kedaulatan ketika mulai ngerti udah nikah masa iya sih jauh-jauh sama suami. Akhirnya ngalah dong. Nah, ketika itu pertama-tama di sini ya stres juga, nggak punya teman. Kerja masih yang tadi bilang di SCTV itu masih, tapi ya itu tadi begitu punya anak lahir merasakan nih, aduh anakku kok kesiannya, maksudnya baru mulai terpikir untuk resign gitu. Nah, disitulah Allah itu kadang-kadang dari situ pelan-pelan mengganti pertemanan kita gitu. Jadi minggu tadi sebenarnya kebalikan saya anaknya itu. Jadi kalau anaknya kan dari yang sekolahnya muslim semua, sekarangnya justru yang non. Kalau saya dulu non menjadi yang sekarang temennya udah semua tutup semua gitu. Tapi kita di hidup tuh kalau nggak bisa mewarnai, jangan sampai diwarnai. Nah, alhamdulillah kalau putri ibu itu bisa mewarnai nantinya temannya untuk pindah ke Islam. Tapi ya tadi balik lagi semua itu kan kembali ke dirinya masing-masing, dan jangan lupa la haula wala quwata illa billah. Itu yang saya selalu tanamkan, kita ini hijrah bukan karena kita sendiri sebetulnya, enggak. Ya kita tapi karena izin Allah. Kekuatannya dari Allah. Kalau nggak ada kekuatan dari Allah, kita mau niat kayak apapun ya susah gitu. Jadi doa. Jadi balik lagi tadi sebenarnya jawaban saya itu kuncinya adalah doa. Jadi kita ke temennya mungkin bingung mau aku harus gimana ngadepin orang tua, ya dihadapinnya gini. Saya nggak bisa memberikan misalnya solusi. Ya coba bilang gitu. Kan kita nggak tahu harus bilang apa nanti saya yang kena lagi. Ini udah bilang jadi malah ini ya kita nggak tahu. Jadi kalaupun dia memutuskan mau terus terang misalnya ke orang tuanya, jangan lupa doa dulu, minta pertolongan Allah. Kan dia udah berniat muslim, harusnya dia udah percaya iman bahwa Allah itu maha menolong. Karena nggak ada yang mungkin kalau udah Allah berkehendak, dan Allah tuh maha membolak balikan hati. Jangankan yang dari non muslim menuju muslimnya, dari muslim aja langsung bilang dari bisa knock out gitu. Dan kenapa Allah bisa membolak balikan hati bahkan yang dari yang muslim jadi knock out itu? Ya karena mungkin yang dia yang langsung dari ya keluar dari hijrahnya itu kurang banyak doa juga, siapa tahu. Karena kita tuh kalau udah hijrah kayak gini ya, saya nggak boleh sombong, nggak boleh merasa hijrah kita karena kita yang keren, karena kita yang mau. Harus sadar lagi bahwa ini Allah yang nolong kita sampai di sini, sampai pakai baju ketutup. Minta istiqomah sama Allah. Istiqomah itu selain diusahakan iya, dan harus dimintakan ke Allah doa. Jadi saya cuma bisa sarannya cuma bisa doa. Kalau masalah keputusan apakah sebaiknya ngomong sekarang nanti itu terserah pada yang bersangkutan. Jadi disupport aja dari arah putri ibu tuh mungkin bisa disupport dengan dibesarkan nantinya. Masya Allah ya nak, kamu keren banget. Iya, atas izin Allah gitu. Ya masih Iya. Tapi gini ya nak, gitu misalnya kita doain aja semoga teman kamu benar-benar bisa mungkin bisa syahadat, istiqomah nantinya. Kita nggak bisa maksain juga kan, soalnya Islam itu kan bukan agama untuk dipaksakan ke orang lain gitu, kayak kamu harus masuk Islam ya, kalau nggak mau Islam nanti kata kasih gue, nggak bisa gitu kan. Jadi kita doain semoga Allah selalu tetapkan hidayah dalam hati kita semua termasuk teman-teman itu. Ya disupport dalam arti terus gini, kalau misalnya jadi balikin lagi ke temennya, mau keputusan apa, mau ngasih tahu sekarang atau nanti, atau mau diem-diem tetap, itu terserah temennya, tapi kita doain. Dan kalau nanti akhirnya kayak gimana pun, adanya dia jadi syahadat atau nggak jadi, kita istighfar aja dan bersyukur ala kulli hal aja. Karena kita nggak bisa mengatur orang lain, nggak bisa membolak-balikan hati orang, mintanya mau aja, udah gitu sih. Saya cuma bisa bilang gitu sendiri, maaf ya. Tipsnya mungkin juga temennya ikut bantu doain kali ya, biar dia berani bilang ke orang tuanya kayak gitu. Mungkin bisa juga temennya survei dulu nih, kira-kira dari keluarganya atau saudaranya pernah ada yang masuk Islam atau enggak gitu sih. Oh belum sekali. Berarti doa sih. Ada lagi gue yang mau ditanyain? Mungkin yang lain ada pertanyaan? Ada lagi? Mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Ibu Lia itu sangat memotivasi kita bagaimana kita bisa produktif dan berkarya. Tapi pertanyaan saya adalah dari mungkin perjalanan Bu Lia menulis buku dan lain, dan mungkin juga generasi muda juga ingin berkarya dan membuat amal jariah dengan ilmu dan motivasi, yaitu dengan cara menulis buku. Mungkin bagaimana, pertanyaan adalah bagaimana beliau menemukan ide, genre, lalu nanti perjalanan nanti ada wayangnya, penyatingan, desain dan lain hingga akhirnya ke penerbit sehingga akhirnya bisa dicetak dan lain. Itu bagaimana ide-ide itu, lalu bagaimana cara Ibu Lia mencari motivasi untuk menulis dan lain gitu. Dan saran bagi untuk kita yang kaum muda untuk menulis itu bagaimana dan lain, saran buat kita motivasi dan lain untuk berkarya dan menciptakan kegiatan baik gitu dan lain. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Masya Allah ya. Ya, kalau tips menulis gimana ya? Sebenarnya saya kalau dari sisi saya ini orangnya tadi saya bilang saya tuh ngalir aja gitu. Memang nggak punya tadi itu nggak punya rencana apa, karena sekarang Masya Allah ya kayak teman-teman tadi itu yang remisian itu karena yang muda-muda mungkin udah punya plot aku segini. Aku tuh saya tuh dulu tuh nggak gitu banget gitu, ngalir, tapi ya sebenarnya jangan dipilih juga ya. Tapi saya udah setua ini nih ya, saya kasih tahu aja setelah bikin 2 buku ini saya sekarang apa? Ikut grup penulis. Jadi jangan pernah ada kata apa ya terlambat atau patah semangat untuk belajar gitu. Jadi walaupun saya orang mungkin bilang oh Mbak Lia penulis, tapi saya juga merasa masih kurang. Jadi saya ikut kelas penulis. Bahkan saya kemarin itu saya udah bikin 2 buku itu. Saya ikut kelas kepenulisannya, mungkin ada yang tahu namanya Mas Ahmad Rifai Rifan. Ya, beliau tuh kan penulis buku-buku bestseller ya di Gramedia juga. Saya ikut, saya daftar, saya ikut grupnya, saya nyoba dan ada bikin buku antologi, saya ikut 3 kali buku antologinya saya ikut terus. Walaupun cuma nulis 1 bab. Dan walaupun di situ saya berkarya sama orang-orang lain, jadi nanti namanya penulisnya banyak yang nggak apa-apa, tapi itu memotivasi saya pribadi untuk saya tetap belajar nulis gitu. Itu satu, jadi tetap mengasah diri itu yang penting. Kedua, memang harus punya kemauan yang kuat, karena apapun sesuatu itu kalau motivasinya nggak dari dalam diri, misalnya kalau kita disuruh atau diajak teman tuh kadang-kadang kurang kuat ya. Harus kita sendiri yang punya semangat dari dalam. Ide itu sebetulnya bisa didapat bukan dari kita sendiri, kadang-kadang bahkan dari berteman. Kayak saya itu, aku dan Hijrah itu idenya kan saya melihat teman-teman saya sendiri sebetulnya itu sebenarnya. Jadi responden itu memang nanti di buku saya baru juga itu saya udah izin sama semua responden, saya nggak akan sebut nama mereka. 1 untuk menjaga keikhlasan, 2 untuk menjaga nama mereka. Khawatirnya jadi aib ketika dari ya tadi saya bilang orang itu hijrah. Kadang ada yang bisa istiqomah, kadang ada yang tengah jalan tiba-tiba itu berhenti ya. Kita nggak tahu berbalik jalan. Nah, ketika buku itu isinya tentang si A, si B, si C yang sebut nama, kalau dia tiba-tiba ini kan kesian dia kan, tanggung jawab dia. Kayak orang tuh bisa aja ternyata si Anu ini yang ada di bukunya Mbak Lia itu dulu ini loh, karena dia balik lagi kayak dulu malah jadi gibah. Jadi saya nggak mau ambil portionnya, saya mau ambil poin ceritanya aja, hikmahnya apa sih dari setiap kisah hijrah itu. Dan bahkan mungkin cerita si A, si B ini akan sama dengan kisah-kisah kita yang baca. Jadi saya bermaksud nulisnya itu saya bikin seolah-olah yang baca relate, merasa itu gue banget kayak aku ya, sama ya, ternyata kita ada temennya, nggak sendiri gitu. Jadi tadi balik lagi pertanyaan apa? Oh ya, mengasah motivasi menulis. Terus kedua itu tadi udah bagus tadi kakak itu bilang pengen punya pahala jariah. Itu sebuah motivasi yang Masya Allah ya, nggak semua orang kepikir, apalagi masih muda seperti kakak Alemisha tadi, udah kepikir mau bikin pahala jariah. Padahal umur katanya masih panjang kan, tapi nggak tahu udah kalau orang udah ngaji itu gitu ya, udah mulai mengingat kematian, udah mulai memikirkan apa yang harus kutinggalkan nanti kalau aku nggak ada. Nah itu semangat loh. Kayak saya ini mau bikin buku ketiga juga lagi mikirnya gitu, pengen bikin sesuatu lagi yang bisa jadi amal soleh
bisa ngajak orang. Nanti kan gini ya, ibaratnya ya, saya contoh nih, teman-teman foundernya MT Khairat Nisa Ta'lim Majasma ini kan mereka nggak ada niat untuk membuat sesuatu, nggak ada niat membuat ta'lim anak dengan sengaja dari awal. Maksudnya bukan nggak sengaja ya, maksudnya nggak ada niat untuk jadi pahala jariah, nggak ada. Pasti aku yakin gue nggak kepikir zaman dulu ya kan, pokoknya bikin aja. Tapi tanpa sadar mereka sebenarnya udah sedang membuat pahala jariah. Ketika ini semua diteruskan oleh siapapun, itu pahala jariah ngalir terus ke mereka. Saya iri dan saya berharap nanti ketika kita semua ini pengurus-pengurus, gak cuma saya, udah nggak ada, itu yang harus kita tanamkan, bahwa kita harus bisa menduplikasi diri kita, semangat kita ke teman-teman yang lain. Itu cara supaya nggak berhenti. Istiqomah itu caranya gitu. Istilahnya multi level marketing juga iya, tapi juga menduplikasi diri supaya semua itu jadi, istilahnya kalau orang MLM itu apa ya, jadi pemimpin semua, leader semua gitu. Gitu maksudnya. Jadi semangat menulis itu dengan misalnya mengasah diri, terus juga harus nulis terus tiap hari gitu ya, apapun, walaupun status nggak penting gitu, nggak apa-apa nulis terus. Tadi kalau mau membuat sesuatu karya, ibaratnya ya emang harus punya motivasi bahwa ini mau jadi pahala jariah, itu paling penting sih. Kalau motivasi cuma sekedar pengen terkenal apa itu ya terserah, nggak apa-apa, tapi kayaknya itu hanya mungkin sementara. Orang itu kalau terkenal berapa lama sih gitu, artis legend pun terkenalnya akan ini juga, tapi kita tuh justru berapa pahala jariah yang mudah-mudahan sampai akhir zaman itu nggak akan putus. Masya Allah. Mudah-mudahan dijawab ya, Mas, kalau ngalor ngidul ya Mas ya. Insya Allah. Kalau nggak jelas nggak apa-apa nanya. Nah, berarti betul ya, tadi harus diniati, karena kata Ustadz juga kalau bapak tuh harus Allah Insya Allah. Aduh, aku boleh kan hal lagi. Jadi malu. Aduh. Kalau saya ini ya, kebalikan saya ini kalau udah sepuh gini, saya malah nggak mau dipanggil ibu, malah udah aja. Sekali ya, Bali ya, padahal ya gitulah. Mau cocok gak cocok Mas? Saya maaf ya Ustadz ya. Ya Allah, saya jadi daya. Saya mau tanya nih Bu, maksud saya gini, kalau misal sampai akhirnya kan sebelum menikah gitu kan, ibu kan memang sudah punya karir, maksudnya sudah berkarir gitu kan ya, sampai akhirnya memutuskan menikah, terus hijrah, maksudnya hijrah ke Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta, terus sampai akhirnya memutuskan sepertinya saya akan menjadi berumah tangga, terus mengurus anak gitu ya. Nah itu tuh ada gejolak apa nggak sih Bu gitu? Biasanya kan kalau wanita karir gitu terus memutuskan sampai ada bismillah, udah saya di rumah berbakti di rumah, ngurus anak gitu kan ya. Nah, sedangkan dulunya tuh punya potensi, punya prestasi, bukan yang cuma sekedar memang habis kuliah ya udah gitu, tapi kan memang punya prestasi sampai pada akhirnya ada rasa ketakutan nggak sih Bu nanti kalau misalnya di rumah aja terkungkung gitu terus nggak bisa berkarya gitu, itu gimana tuh ngelawannya? Pasti ada kan ya Bu ya, maksudnya bisikan gitu. Betul sekali. Gimana tuh? Nah ini mau ini lagi nih, mau buka satu hal lagi yang mungkin teman-teman mungkin nggak akan percaya gitu. Bahwa saya itu sebenarnya aslinya orang rumahan banget. Jadi saya itu orangnya nggak suka beredar sebetulnya. Jadi kerja itu hanya karena itu tadi, orang itu kan selalu beranggapan secara umum ya, anggapan umumnya itu sekolah itu harus sampai tinggi, lulus S1, kalau bisa S2 S3 cukup gitu kan. Habis itu kerja, mau ngapain lagi gitu kan. Padahal setelah kita tahu sebetulnya di Islam itu bahkan perempuan itu sebetulnya tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Kalaupun bekerja itu nanti akan jadi sedekah untuk suaminya gitu kan. Jadi saya tuh waktu kepikiran jadi pengen jadi wanita karir itu ya hanya karena apa itu namanya stereotip umum yang sudah kandung waktu itu. Nah ketika saya kedarul harus ke Jakarta, terus nyata punya anak jadi nggak tega, saya harus memutuskan ke rumah aja. Itu sebenarnya saya tuh nggak terlalu masalah, jujur aja, karena saya emang nggak, apalagi Jakarta ya, saya tuh pusing lihat jalan. Jangankan Jakarta, keluar mana ini Bintaro aja sampai sekarang saya nggak hafal loh. Tahunya cuma saya tahu. Jangan dari kamar ke kamar mandi udah. Ini karena masuk ya rumah kan ya. Jadi emang saya, jadi nanyanya mungkin agak nggak bisa terjawab sempurna karena saya bukan orang yang memang senang jalan. Saya bukan orang yang juga ternyata nggak karir minded gitu. Jadi ketika ada kajian yang waktu itu Ustaz sama Felis atau Mbak Dinda Benefico bikin buku itu apa tentang wanita berkarir, perempuan berkarir surga, saya merasa wah ternyata nggak apa-apa
apa ya, malah bagusnya tuh di rumah gitu. Jadi saya merasa ada dalilnya nih, jadi nggak apa-apa gitu. Nah, yang penting suami itu ridho. Jadi apapun kita dalam melakukan sesuatu itu jangan lupa minta ridho suami. Gitu. Saya tuh mau kesini aja, mau ke pas, mau kemana itu mesti ngomong sama suami izin gitu. Walaupun suami mungkin nggak meminta, biasa aja. Walaupun kalau kita mau berkarir tetap harus izin. Apalagi berkarir itu kan lebih berat banget kan. Karena kan ada yang paling yang ibu-ibu pengen menyeimbangi suaminya gitu dari segi keuangan gitu. Ya, memang mungkin ada yang gitu. Tapi mungkin saya termasuk tipe yang nggak gitu. Jadi ya alhamdulillah Allah mudahkan. Hanya saya tuh merasa waktu itu sempat bosen aja gitu loh, nggak ada teman. Dan sebetulnya saya tuh bukan tipe yang mudah bersosialisasi berteman. Jadi saya tuh punya banyak teman lewat pengajar loh teman-teman. Jadi jangan salah, saya ini di sini kayaknya maaf ya bahasanya Jawa banget. Saya pres tuh apa ya? Ngomong banyak itu dulu nggak bisa. Jadi nggak bisa nih. Nggak bisa. Ini ngomong dengan sangat gaya super pede tuh dulu nggak berani gitu. Oh, tapi nggak ada skillnya ya. Up ya. Teman saya nih, yang dari saksi mana? Ya, jadi ya dengan berteman, terus akhirnya saya dulu susah senyum, terus ada yang ngingetin, berarti ya kamu kalau ada teman rumah ngaji di rumah, kok ya kamu jangan main happy aja, senyum kayak ngobrol, oh iya ya oke, jutek lah gitu. Jadi ini enggak kamu lagi, pokoknya intinya saya tuh alhamdulillah, jadi dengan hijrah tuh pelan-pelan manusia tuh bisa berubah sendiri. Lingkungan tuh sangat penting. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Oke, anak mudanya ada yang mau nanya kan? Anak mudanya nih dari mungkin dari kakak dari Bogor mau nanya kak? Ada pertanyaan? Oh nggak ada. Atau mau ditanya? Atau mau ditanya nih sama Mulia? Ada nggak? Mumpung ada Mulia di sini. Tanya apa aja, mau isi bukunya atau Ada yang udah beli bukunya jauh sebelum kesini nggak apa-apa kalau belum, saya nggak marah kok. Ada yang udah pernah baca belum? Ada. Ya, banyak ternyata yang belum baca. Kalau belum baca nanti mudah-mudahan. Jadi buku itu di dalam buku itu tuh, nah saya ini kan orang yang suka grafis ya. Saya bersama Gema itu juga, alhamdulillah cocok sama Gema Insan itu. Ketika saya menyampaikan, saya tuh maunya bukunya pokoknya itu saya nggak mau yang boring ya. Saya soalnya nggak suka baca tulisan banyak, udah nggak bisa baca novel gitu, males gitu. Jadi maunya ada sedikit kayak infografis, kayak lebih ke pokoknya yang keren lah gitu. Alhamdulillah Gema itu betul ya lumayan lah. Maksudnya saya juga cukup puas dengan apa yang mereka karyakan, visualisasinya masuk gitu. Jadi itu nanti gambarnya itu harus dibaca berurutan ya teman-teman. Jadi random aja boleh karena cerita dari satu yang lain gak ada hubungannya. Itu bukan, nah ini aku mau sedikit ini ya, sedikit ngasih ini. Jadi kalau yang udah baca pasti pengen pasti dikira ini cerita saya padahal bukan. Oh, nah ini biar nggak salah kaprah. Kalau cerita saya buat boring gitu ya, bosan banget. Saya tuh siapa, nggak penting ceritanya. Tapi ini saya cuma mau mengisahkan, menyampaikan kisah-kisah cerita yang mungkin relate dengan kisah teman-teman. Dan itu kisah orang-orang di sekitar saya yang saya tadi bilang nggak mau sebutin namanya, tapi bukan kisah saya. Kalau kisah saya tadi yang diceritain di sini ini, gitu. Biar nggak salah paham ya. Tadi juga aku baca nggak ngerti ya. Saya juga misalnya di situ ada yang salah satu babnya itu adalah aku hijrah itu karena suami, karena pernikahan, karena suaminya, terus kemudian karena umroh gitu. Itu dikira semua aku. Iya, saya pikir oh ini perjalanannya itu mulia ternyata oh mungkin karena Oke. minta berdoa itu ketemu suami yang soleh, memang yang soleh, yang bisa menuntut gitu. Soalnya di situ ada bukunya tuh ya, terus itu kan. Ya. Jadi ternyata itu ya bisa membuat strong di situ ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Yang penting kan intinya gini. Jadi sebenarnya ada di pengantar sih sebenarnya. Di pengantar tuh saya tulis bahwa ini kisah-kisah yang relate dengan kita semua, dan saya izin untuk tidak menyebutkan nama. Tapi bukan kisah saya ya ibu-ibu. Kalau kisah saya pasti ibu-ibu juga ngapain buku-bukunya kalian apaan sih gitu. Tapi ini kisah teman-teman kita. Siapa tahu nih teman-teman ibu-ibu, teman-teman sini juga. Tapi nggak usah sebut namanya, nggak tahu kan gitu. Tapi ini mungkin juga kisah kalian semua, teman-teman semua, kita semua yang sama. Ada yang misalnya
apa namanya dari pacaran nggak jadi nggak pacaran langsung taruh, itu juga ada sih saya remaja gitu. Kalau saya udah jelas waktu itu nggak zamannya ya, belum ada zaman taruh, nggak ngerti gitu. Terus ada yang apa tuh resign dari MLM, nah itu masalahnya kenapa mesti ngaji lagi tuh kenapanya. Terus ada lagi yang saya sebenarnya mereka tuh keluarga baik-baik aja, tapi kok ngerasa ada yang kurang ya gitu. Nah, ternyata setelah ngaji-ngaji hijrah pelan-pelan baru menemukan kebahagiaan yang sebenarnya gitu. Ada juga yang hijrahnya itu apa ya mualaf tadi juga ada yang hijrah dari misalnya makeup artist tadinya apa itu MUA terus merasa setelah ngaji ternyata ini tidak boleh kita harus sebagian sadar gitu, maksudnya dia benar-benar hijrah gitu. Jadi itu kisah tadi yang saya bilang, jadi setiap orang berangkat hijrahnya itu beda-beda gitu. Asal jangan salah tujuan ya Bu ya, jangan salah kita hijrah karena seseorang gitu. Iya betul. Ada hadisnya ya. Hadisnya kita harus luruskan gitu, itu karena Allah seperti itu. Dan itu juga ada nih cerita bukunya itu. Satu hal yang perlu diingat adalah jangan hijrah karena manusia, tetapi karena Allah SWT. Gitu. Di sini juga ada nasihat dulu Bu ya. Iya, jadi buku ini kalau teman-teman lihat nanti memang saya melibatkan beberapa ustadz yang saya kenal untuk minta bantuan beliau-beliau itu sedikit menuliskan apa sih mana hijrah menurut beliau, dan saya juga berusaha mencari kalau ada dalilnya misalnya ayat-ayat yang kira-kira bisa menunjang, jadi supaya mensupport menyemangati kita dalam hijrah. Terus di belakangnya juga nanti itu ada ini apa list apa namanya tips apa sih, mungkin teman-teman sih udah nggak perlu ya, tapi untuk teman-teman mungkin mau ngasih ke temannya itu ada yang tips buat hijrah itu apa sih, dimulai dari apa misalnya kalau makan minum tangan kanan, mulai dari hal yang melaksanakan sunah-sunah Rasulullah yang sederhana, minum jangan sambil berdiri, itu ada checklistnya gitu, jadi teman-teman bisa cek kalau temennya atau diri sendiri memang belum bisa bermanfaat sebenarnya gitu. Jadi bukunya nggak cuma sekedar cerita-cerita aja ya, Ya interaktif ya sama pembacanya. Terus ini juga bisa kayak nulis diary yang bilang tadi, ditulis di sini tantangan hijrahku ini apa, nih tulis aja di situ, jadi ya bisa untuk catatan gitu solusinya apa, awal mula apa, siapa tahu bisa bikin buku juga dari sini. Nah, terkait dengan buku ini tantangan hijrah paling besar yang dialami oleh kuliah apa ya? Hijrah paling besar itu ya ini melawan rasa malas kalau saya sih, karena hijrah itu ada orang yang suka bikin quote hijrah mudah, istiqomah itu susah ya kan? Istiqomah itu apa musuhnya? Malas. Hijrah itu apa? Kalau saya pribadi hijrah itu sebenarnya menjadi apa ya, pribadi yang muslimah yang lebih taat, lebih menjalankan itu perintah Allah, lebih ingin itu kadang-kadang malas gitu, naik turun terasa banget. Makanya tadi balik lagi perlu temen gitu yang selalu ingetin, ngajak ke kajian itu kadang-kadang ya kita mau nggak mau dengerin ustaznya, jadi oh iya sih aku kok udah ini ya agak mulai lepas ke dalam itu solusinya di situ. Jadi males kadang-kadang tuh kalau apalagi dengan efek pandemi setahun gitu ya di rumah aja gitu, itu berasa banget sih. Kalau saya nggak punya teman-teman semacam ini ya, caranya apa gitu ya, seperti teman-teman ini ya mungkin saya ya kayak tersempurna 9 kali bisa aja di dalam kemalasan yang sebenarnya. Jadi gini ya, iman itu memang naik turun, tapi naik turunnya tuh kalau bisa dijaga, jangan naik turunnya itu turun segini. Nah ini susah kalau udah sampai anjlok ini memang agak susah. Jadi perlu teman-teman ini supaya kita kalau turun ya jangan lagi gitu. Terus teman-teman itu salah satunya gitu. Terus ya emang harus kayak banyak dengar kajian-kajian itu juga penting gitu. Itu Rania teman-teman.
memang itu sih yang tantangan terbesar, kita juga pasti mengalaminya gitu ya. Abis ini gitu, wah tiba-tiba kok jadi ramah gitu. Biasanya juga gitu menurut saya kalau misalnya habis jadi drama, tiba-tiba sama suami yang manis, tapi mesti ngerin apa nih? Gitu. Insya Allah ya, ini benar nih kata Mbak Nia ini. Kalau diseberin drama, harusnya itu kita jadi lebih manis sama suami. Bukannya kita nyodorin suami, kamu ya hadisnya tuh ini, suami tuh soalnya harus gini, bete lah suami. Jadi itu yang salah kaprah di antara kita sering terjadi. Jangan menggurui. Jadi kita itu ketika kita ingin seseorang berhijrah ya tadi ya, ibu tadi anaknya mau minta temennya itu ya kita sendiri dulu yang berubah lebih baik. Nanti insya Allah dia mainnya ikut lah gitu loh. Jangan kita menuntut, karena baik lagi kita tuh nggak bisa mengubah orang, nggak bisa bolak-balikan hati orang. Tunjukkan bahwa kita yang baik, kita yang sekarang ini udah berubah. Nanti kan biasanya nih ya, oh ternyata istriku gitu ya, Masya Allah ya gitu. Oh istriku tuh nurut banget ya, ternyata nggak melawan ya, Masya Allah setelah ngaji gitu. Tapi kalau setelah ngaji terus ya Allah nih habis ngaji aku malah di penjuru belum jadi suami soleh, nyebelin banget kan gitu, kasihan kan, malah bete kan. Jadi kesalahan kita tuh seringkali kalau ada ustadz atau orangnya ngasih dalil, kita menunjukkan dalil itu ke pasangan, padahal harus dalil yang untuk kita aja yang kita tunjukkan. Misalnya kayak saya nih ke suami nih ngomongnya gini, ini apa namanya, aku minta tolong ya kamu selalu ridhoin aku gitu. Karena aku paling takut kalau nggak dapat jodoh sebelum tidur aja, takut kalau aku tiba-tiba dipanggil Allah dan sama jadi tolong jangan marahin aku, karena aku minta maaf ya gitu. Nah semoga suami saya tuh jadi tersentuh. Harapan kan begitu ya, walaupun mungkin laki-laki tuh kadang-kadang kan nggak menunjukkan emosi yang apa ya, ternyuh-ternyuh gitu kayak memang beda sama perempuan gitu. Jadi jangan sampai aku bilang kamu tuh suami soleh itu harusnya gini, bercakap baik sama istri gitu-gitu, itu kan bete kan, apa sih gitu. Nah itu yang salah kaprah sering terjadi. Jadi saya dari ngaji saya baru dapat dari Ustadz Bedri itu. Ustadz Bedri itu bagus banget parenting dia tuh. Ngajarin kita kalau kita tuh jangan sama suami tuh jangan gini, ya suami bete lah kalau kita sok tahu gitu. Udah ngaji bukannya ini gimana gitu. Jadi hijrah itu mulai dari diri sendiri ya, dari diri sendiri baru kita doain orang lain gitu. Jadi bukan malah jadi sok pizza. Jadi harus kali saya saja kalau kalian ini udah bagus, kalau dia udah senyum-senyum apa senyum-senyum bagus, suaminya jadi oh bagus ini aja terus kalau biasa. Jadi kalau yang kendor nih pas ini udah mulai kendor lagi. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan, boleh silakan ya. Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Bu, Aisyah dari Tangsel, Bintaro ini tinggalnya. Ya sebelumnya terima kasih Bu atas pemaparannya yang sangat menarik. Dan kebetulan saya belum baca bukunya nih, jadi masih survei dan lihat-lihat dulu isinya. Tapi menarik banget. Ada satu sih quotes mungkin ya yang mungkin mau tahu dari tanggapan Ibu mengenai yang kata-katanya, jika memang pencarian ini berujung pada hal yang tidak kusukai sekalipun itulah kebenaran, aku pasrah. Nah ini kan kata pasrah ini mungkin kalau dalam Islam memang berserah diri ya Bu, ya, maksudnya bukan negatif gitu ya, tapi kadang kita kayak pasrah itu kesana gimana ya, kayak low banget gitu, di titik terendah banget, jadi kayak kesannya kadang susah untuk menerima gitu kan. Mungkin ketetapan atau ininya Allah gitu, kalau memang takdirnya seperti itu. Nah itu menurut Ibu bagaimana gitu, kita bisa apa ya, mungkin menyikapi pasrah itu, atau apa yang harus kita lakukan di titik pasrah itu gitu. Mungkin itu ya, terima kasih. Pertanyaan ini kalau mudah-mudahan nyambung ya sama daya ingat saya gitu. Dengan kajian terakhir dengan Ustadz Adi Maki kalau nggak salah di Al-Jamaah Nisa itu tentang tawakal, pasrah dan tawakal. Kita tuh dua hal yang mirip serupa tapi tak sama. Pasrah itu lebih ke artinya kalau nggak salah itu lebih ke kita udah udahlah gitu, terus capek udah nggak ngapa-ngapain, terus nggak punya iman. Bedanya nggak ada imannya. Kalau tawakal itu kita lebih punya iman. Kita capek lelah nggak apa-apa. Artinya itu normal karena manusia itu ada batas ambang mungkin ya. Tapi imannya jangan sampai hilang. Artinya iman itu tawakal. Jadi jangan sampai pasrah. Tapi pasrahnya harus naik kita menjadi tawakal. Tawakal itu apa sih? Berserahnya itu berserah pada Allah. Artinya
apapun hasilnya yang Allah berikan, yang Allah jadikan di depan mata ternyata kayak gini, ya udah terima aja. Karena hasil itu kadang-kadang memang nggak sesuai dengan momen kita, bukan kadang-kadang lagi, sering ya kan. Nah, tapi kalau kita punya iman tuh nggak sih, iman sedikit itu apa, yakin sama Allah, maka kita nggak akan negatif thinking ke Allah, nggak akan negatif thinking ke sekitar kita. Kita akan berusaha cari terus positifnya, namanya itu cari iman tadi. Ini pasti ada maunya Allah yang baik gitu. Pasti ada maunya, kita nggak tahu apa, tapi ya Allah, lagi-lagi balik doa, ya Allah tunjukkan aku apa maksudmu dari ini semua. Jadi doanya jangan sampai bentuknya keluar kayak, ya Allah kenapa kau berikan aku seperti ini, aku capek lelah, ya Allah aku nggak mau kayak gini, jangan gitu. Tapi ya Allah aku sungguh nggak tahu nih maksudmu apa, tapi tolong berikan yang terbaik aja untukku, karena aku sungguh sangat sangat lemah gitu. Jadi yakin Allah kasih yang terbaik, maka itu tawakal, bukan pasrah. Betul banget, karena manusia hanya bisa berencana ya Bu ya, Allah yang menentukan. Ikut dari zaman kuliah juga. Ada lagi mau ditanyakan mungkin? Udah cukup mungkin jawabannya ke siapa terkait Aisyah? Cukup. Ada lagi nanyain? Enggak ya? Ada lagi? Enggak ada ya? Ada ibu duduk dekat ya, mau tanya boleh nggak apa-apa? Boleh sih. Mana ya? Itu yang kalau sampai ini yang sejajar dengan pilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Lia ya. Alhamdulillah, Kak Lia. Oh, jadi 17 tahun. Kasih Ibu. Perkenalkan saya Umi dari Puriputta 2. Kebetulan saya mulai hijrah mungkin tahun 40 ya. Umur 40. Ini tahun 40 ya, bulannya Bukan kayak macam. Dan sampai saat ini kan saya masih banyak belajar untuk berhijab dan mengenal huruf-huruf Al-Quran. Bahkan aku sebelumnya juga itu tulisan Arab itu nggak ingat sama sekali karena udah lama ya. Terus kebetulan saya kan punya keahlian aktivitas salon gitu. Terus saya udah mulai belajar hijrah untuk pakai hijab, karena juga saya diajak, kebetulan ada Mbak Ing dia selalu nasihatin aku. Masya Allah. Yang tadinya saya nggak pakai hijab sama sekali, dan untuk sampai saat ini aku alhamdulillah mulai masih belajar dan untuk belajar agama juga, belajar Al-Quran. Kebetulan ada guru saya Cikgu Risma. Insyaallah, Risma. Terima kasih Cikgu yang sudah mendidik saya. Dan saya kebetulan tadi tertarik untuk datang hadir ke sini mengenai hijrah. Cuman saya masih berat sekali untuk melepaskannya duniawi ya, karena saya juga untuk mencari kehidupan, kebutuhan sehari-hari, dan saya juga ingin melepaskan bagaimana untuk, karena saya sebagai tadi kalian nyebutkan MOA ya, itu saya sudah mulai melepaskan sedikit-sedikit, tapi masih karena kebutuhan masih untuk biaya anak, dan kebetulan suami saya juga udah pensiun. Dan bagaimana caranya untuk saya tetap hijrah istiqomah, tapi masih bisa menjalankan aktivitas dengan ridhonya Allah, mohon petunjuk, dan saya tetap bisa ikutin taklim, tapi saya juga masih punya tanggung jawab di luar untuk memberikan mencari nafkah. Soalnya kita kalau kita bisa aktivitas ke sana kemari, kalau nggak ada uang cukupin kan kita juga nggak bisa untuk beraktivitas ibadah untuk selanjutnya.
Jadi mohon untuk saran, saya tetap berhijrah istiqomah dan saya juga masih bisa melakukan aktivitas apa yang harus saya kurangin, mungkin yang berkaitan dengan yang tidak halal, atau mungkin saya kan ada usaha salon juga gitu. Terus kadang-kadang aku berustazah itu apa ibu haji itu kadang-kadang salon minta sulam alis dan minta di iris, kadang-kadang kerok alis. Terus aku tuh sudah mengingatkan, Bu Haji kan sudah haji tapi udah berhijab kok masih kerok alis. Tapi jawabannya apa? Nggak apa-apa, Mbak Umi, dosa-dosa kecil masih bisa ditutup dengan pahala gitu, masih aman, sedekah gitu. Terus aku kan kata Ustazah juga katanya kerok alis itu kan nggak boleh gitu ya, apalagi sulam alis gitu. Saya selalu mengingatkan tapi maksa gitu. Jadi apa yang harus aku lakukan gitu, mohon bimbingannya atau apa yang harus aku lakukan, dan hijrahnya lebih baik lagi, dan kalau bisa apa yang harus aku lepaskan yang dilarang-larang dari agama Islam gitu. Terima kasih Kak Lia, mohon bimbingannya saya agar aku lebih istiqomah dan bisa ngikutin taklim yang insya Allah disaksikan malaikat di sini. Mudah-mudahan aku mendapatkan pahala dan kita semua mendapatkan berkah lebih baik lah gitu. Terima kasih, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah ya, hari ini saya agak sedikit ngos-ngosan dari segi fisik iya udah tua, dari segi juga pemikiran ini juga mulai agak sedikit ngos-ngosan. Karena apa, ini tanyanya luar biasa ya teman-teman di sini, kasuistik semua, sulit-sulit. Saya tuh malu mau menjawabnya karena saya rasa saya juga mungkin belum kapasitasnya bisa mampu memberi nasihat. Jadi saya yang bisa sampaikan mungkin saya hanya sekedar teori. Tapi saya melihat teman-teman ini Masya Allah luar biasa. Menghijrah itu tantangannya itu selain dari diri sendiri ya tadi orang terdekat ya tadi ibu itu tadi tantangannya kan dari mungkin customernya gitu yang kayak bukan maksa tapi lebih kayak berat-beratin supaya ya bisa lah misalnya. Tapi tadi jawabannya ini tadi mungkin akan membuat kalau saya jadi ibu mungkin jawabnya ketika orang minta saya pasang alis atau gitu pasang alis itu mungkin ya cukup gini saja sih kalau saya maaf ibu tapi saya sekarang udah nggak memasang alis, kalau mau silakan di tempat lain saya enggak. Tapi mungkin dari situ dia itu melihat contoh bahwa kita ternyata gue ini udah nggak mau terima loh. Jadi kita mungkin dakwahnya gitu, karena kalau kita tadi dibalikin lagi kayak tadi ibu menyampaikan ke pelanggannya itu bilang, ibu ini udah haji loh, masa iya masih pasang alis. Nah itu orang akan bisa terluka. Maaf ya ibu ya, ini nggak ngajarin ibu ya. Tapi saya cuma belajar dari pengalaman pribadi. Saya juga kalau ngajarin orang, bukan ngajarin, menggurui, bentuknya kayak gitu tadi, itu orang tuh nggak suka. Jadi kamu tuh udah pakai jilbab, masa iya masih baca novel sih gitu, masa iya masih gini gitu. Nah itu orang tuh kayak julid gitu. Tapi kan ya udah lebih julid ya. Maaf ya. Tapi mungkin jawabannya lebih pasnya gitu tadi. Misalnya gini ya, saya maaf ya, ini saya mungkin ini ada perbedaan pendapat. Saya juga lagi proses gitu ya, bijak. Yang sekarang ini misalnya nonton bioskop boleh nggak. Nah saya menghargai masih mau nonton nggak apa-apa, tapi saya juga lagi proses, nggak mau dulu nggak. Karena pas itu ikhtilat gitu loh. Jadi kalau ada yang ngajak paling gini, jawaban saya, aduh nggak dulu ya, aku kayaknya kalau nonton di bioskop males gitu. Jadi nunjukin bahwa saya udah enggan. Saya nggak bilang bahwa nonton di bioskop itu kan ikhtilat, nggak boleh campur laki perempuan bla bla bla, itu kayaknya terlalu menggurui sehingga orang itu kayaknya dia sekarang udah gak asik gitu loh. Mungkin ibu tadi pelanggannya bisa aja, ibu ini udah gak asik ya, dia gak mau pegang dia nyuruh aku gini gitu, kayaknya kok aku diceramain banget sejak dia hijrah misalnya. Siapa tahu ada pikiran itu jadinya kurang berkenan. Tapi kalau misalnya aku maaf kayak tadi teman saya yang hijrah MUA itu mungkin dia mulai dari diri sendiri, dia udah stop ya. Nah tapi ibu mungkin masih belum bisa stop ya nggak apa-apa, itu proses kan, proses untuk menuju stop itu pasti banyak tantangannya.
kayak orang mau hijrah dari apa itu MLM gitu-gitu tadi tuh. Ini kalau mau boleh ambil teman saya tuh ada yang jadi MLM, masya Allah nih, boleh nggak? Ada teman saya di sini, boleh panggil nggak yang bersangkutan? Sedikit aja boleh ya. Gimana proses beliau tuh hijrah dari MLM, padahal dia udah tingkatnya levelnya tinggi banget. Itu kan berat banget ya, udah dapat penghasilan seberapa kaya raya coba. Donald BP itu kalah gitu. Bukan Donaldnya ya. Oh Donald BP. Siapa tuh? Mandorel ya. Itu kalah gitu. Tapi beliau bisa hijrahnya itu gimana coba? Mungkin bisa sedikit berbagi Mbak Sarah gitu boleh. Ceritakan nggak usah sebut merek gitu ya. Yang pakai ya Bu? Ini yang pakai. Masya Allah. Mungkin sharing bagaimana melawan lingkungan gitu, beratnya melawan, bukan melawan sih, menghadapi tantangan dari lingkungan sendiri terutama. Silakan Mbak Sarah. Maaf ya Mbak ditolong wabarakatuh. Tidak bisa jawab soalnya saya. Kalau saya mendingan pas aja ya kasih yang lain. Iya, aku lagi baca-baca bukunya terus habis itu kaget sendiri loh. Kok ada aku? Gimana Mbak tadi? Awan karena tadi aku sambil melihat Tadi di belakang Mbak Sarah nanya gimana caranya supaya bisa istiqomah dan bisa mulai untuk berijah secara benar-benar kafah. Karena beliau ini kan instruksinya seperti semacam mu'ab, buka salon, mau hijrah udah mulai berijah di umur 40-an, tapi kesulitan karena lingkungannya masih tetap pengen dia tetap di situ, minta yang alisnya diapa-apain lah, terus dia juga ada kebutuhan untuk membiayai keluarga selain suami kayak gitu. Nah itu kan masalah rezeki juga, ini Mbak Sarah mungkin bisa menjelaskan. ya baik. Mbak ya tanya ya. Oke. Saya bercerita berdasarkan pengalaman saya aja ya, Mbak Lia dan Mbak siapa? Mbak Uli. Saya tuh mengalami hijrahnya tuh yang bertahap gitu ya, seperti tadi yang Mbak Lia bilang. Jadi kalau ini juga tidak membuka aib, tidak termasuk membuka aib saya gitu ya. Tapi memang hijrah seseorang itu berbeda-beda. Ada yang bisa langsung cepat gitu ya, ada yang bertahap, dan saya termasuk yang bertahap gitu ya. Saya dan suami itu hijrahnya alhamdulillah berbarengan gitu ya, bisa berbarengan, jadi tidak ada jeda yang terlalu jauh. Kadang-kadang jedanya tuh bisa istrinya duluan gitu ya, suaminya belum. Nah, alhamdulillah tuh Allah kasih kemudahan pada saya, kami hijrah berbarengan. Jadi saat hijrah itu kita bertahap tapi berbarengan gitu ya. Nah, awalnya yang sangat terasa di saya adalah hijrah terberat dalam tanda kutip buat saya itu adalah yang menyangkut urusan perut. Sesuatu yang menyangkut urusan perut itu memang secara alami akan lebih berat untuk kita taati, karena itu menyangkut kenikmatan gitu ya, yang langsung terasa gitu ya. Perut itu artinya hawa nafsu ya, jadi nggak cuma di perut sih sebenarnya, apa yang kita pengenin yang berbentuk materi itu emang lebih sulit ditinggalkan. Dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan pemasukan gitu ya. Memang kalau udah berkaitan sama pemasukan itu sulit. Kita itu gampang banget ninggalin makan babi. Pada makan babi nggak? Pasti langsung nggak mau kan? Langsung jijik, bener nggak? Langsung jijik. Mendengar kata zina langsung jijik gitu ya, langsung kayak gitu. Tapi mendengar kata bunga dari bank biasa nggak? Biasa ya. Mendengar riba masih biasa nggak kayaknya? Masih riba, jijik nggak? Nggak jijik, enggak. Karena apa? Karena di kepala kita riba itu adalah kalau orang rentenir, benar nggak? Ya. Padahal sebenarnya yang di bank juga riba. Riba itu bentuknya banyak, dan itu yang terjadi pada saya. Jadi saya itu kerjaannya tuh Mbak nggak jauh, ternyata nggak jauh dari riba itu, walaupun bentuknya, bungkusnya indah gitu ya. Sehingga saat kami harus meninggalkan itu komponennya banyak sekali. Yang namanya riba itu bentuknya banyak sekali di masa seperti ini gitu ya. Jadi saya tuh udah ninggalin kartu kredit, saya tinggalin gitu ya. Deposito saya tinggalin, saham saya tinggalin. Kenapa saya mainnya banyak sekali di situ? Karena saya dan suami
itu emang lulusan fakultas ekonomi gitu ya. Jadi saya kerjanya di awal itu juga udah di bursa efek. Jadi emang mainannya itu gitu ya. Nah itu awal-awal ninggalin kayak gitu lebih mudah buat saya. Nggak deposito lagi, nggak tabungan lagi. Oke, tabungannya cari yang nggak ada bunganya gitu ya. Lepas saham, lepas ilmunya. Jadi ternyata muamalah itu banyak sekali ya. Dan saya nggak tahu ilmunya. Begitu saya belajar tentang syariat muamalah, semua oke, saya checklist, tapi memang nggak pernah ada keinginan buat cari tahu bisnis aku tuh udah benar apa belum gitu ya, belum tersentuh gitu lah, belum tersentuh. Nah tapi aku ngerasa aku diselamatkan adalah dengan doa. Jadi minta sama Allah, ya Allah, aku minta kepadamu, bimbinglah aku, beri aku cahaya hidayah di dunia dan di akhirat gitu. Aku merasa kok masih ada yang kurang gitu, ya Allah apa ya ini gitu, apa ya Allah ya. Sampai ternyata yang kemudian aku baru tahu itu bisnisku sendiri itu yang ternyata jedar banget gitu, ternyata ini gitu kan, ternyata ini. Dan di satu sisi suamiku juga ada yang dia nggak bisa kerjain gitu ya. Jadi akhirnya itu tuh cepet banget. Begitu aku tahu kayaknya ini nggak ada yang nggak benar, aku ketemu salah satu guruku, aku bilang aku minta janji ketemu salah satu ustadz yang fakih tentang muamalah syariah. Jadi Mbak Umi kalau misalnya kayak gitu, kalau mau ada masukan gitu ya dari guru yang fakih, ya tanya aja semuanya. Saya tanya. Jadi saya waktu itu prosesnya saya minta waktu khusus dengan 2 orang ustadz yang fakih muamalah syariah muamalah Islam. Itu 1 hari saya 1 hari 1 guru itu saya training semuanya. Itu saya kasih tahu begini, kalau A saya B, kalau C saya D, kalau E saya F gitu. Terus setiap kali dijawab dipatahin lagi, terus saya ngeyel, tanya lagi terus, sampai mentok. Jadi saya niatnya ketemu gurunya mau ngeyel, akhirnya saya pulang dengan nggak bisa apa-apa lagi, udah nggak bisa. Kalau ibaratnya gini, kita hidup tuh hanya untuk beribadah kan, mengharap ridha Allah. Kalau apa yang kita lakukan udah boro-boro dapat ridha Allah, dimurkain gitu ya, mau apa kita gitu ya. Nah itu tuh begitu tahu tuh hukumnya itu ya, pendapatan bulanan saya lumayan gitu ya, itu udah kayak udah terbang semuanya, saya udah ngeri banget ya dibilang gini, nanti kita bertanggung jawab atas apa yang akan kita lakukan di dunia, di padang mahsyar. Bayangin itu downline akan nanya ke kamu, kan bilang ini dia yang ngajakin saya melakukan bisnis ini. Coba tuh ingat nggak Mbak, kalau ini yang makin alis saya ini ya, tapi dia mau aja. Jadi sorry aku jadi sambungin ke situ, tapi aku tuh ngeri banget ngebayangin ya, kita akan ada di padang mahsyar mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di dunia ya, yang harta tuh ada 2 hisapnya, gimana cara dapetinnya, gimana cara menggunakannya ya. Ada 2 ya, saya cara ngedapetinnya harus tanggung jawab, dan dia ngebayangin ada ribuan downline akan nunjuk saya gitu ya, dulu dia yang ngajarin saya, terus saya gimana mau selamat gitu ya. Itu langsung kayak drop aja semua, aku udah gak perlu lagi nih kayak begini beneran gitu. Aku waktu itu sih terus terang kayak gitu Mbak. Jadi itu dalam waktu 1 kali pertemuan, habis itu pulang dari pertemuan itu aku udah langsung siap-siap bikin pengumuman mundur, karena udah tahu ilmunya. Makanya ilmu sebelum amal itu penting banget gitu, karena kalau enggak kita pasti gampang digoyang. Jadi waktu dulu tuh temenku udah sempet ada yang goyang, terus saya bilang, lo kali ya nggak bisa jelasin bisnis kita gitu, jadi makanya lo goyang gitu. Ya udah sini goyang hadepin. Jadi aku tuh gitu sombong banget gitu, sini goyang hadepin, ustadznya mana gitu ya. Ketemu kan
carilah guru yang tepat. Yang berikutnya tuh itu, carilah guru yang tepat yang memang fakih gitu ya. Jadi ketemu tuh si sombong sama beliau itu ya, yang udah cepet banget orang gak berilmu ya langsung patah semua. Walaupun aku udah ibaratnya udah jago banget nih bisnisnya, tapi ya beliau ini juga udah tahu gitu. Jadi aku ngomong A, B, aku ngomong C, dia D, aku ngomong E, dia F gitu. Jadi kayak udah mulai kemana ini baru di sama satu ustadz ya. Aku langsung mikir saat itu aku sudah belajar tentang konsep itu Mbak, pahala jariah gitu ya, dosa jariah, tapi nggak terbayang tuh yang bisnis aku itu. Sehingga pas itu sudah mulai connect, jadi emang kita kalau cari ilmu tuh terus-terusan gitu ya, karena kadang-kadang ilmu tuh kayak puzzle. Kita dengar ini dari ustadz ini kayak oh gitu, tapi kita nggak ngalamin, jadi kita tuh nggak bisa bikin itu connect gitu. Nah setelah itu connect, itu ngerinya luar biasa. Detik itu juga tuh aku kayak dan berarti mati nih gue beneran. Udah nggak ada kepengen lagi mempertahankan bisnis, ngeles, ngeyel gitu tuh udah nggak ada. Gitu. Karena ya udah tahu, gitu. Makanya ya gitu sih. Kalau kita udah tahu ilmunya sih, insya Allah apapun yang ada di depan tuh, insya Allah sih kita kuat gitu yang ngadepinnya. Jadi kayak ya kita tahu ya, hidupnya sementara ya. Nanti pas kita balik kita harus bertanggungjawabkan yang sementara ini. Jadi kalau kata guru saya Ustadz Wimar gitu, Ustadz Wimar, kita hidup di dunia itu nggak lama, tapi nggak lamanya ini menentukan hidup yang selama-lamanya kelak. Itu ngeri banget kalau sampai salah jalan. Gitu sih Mbak. Ini ngomongnya tadi kemana-mana, semoga dapat intinya ya Mbak ya. Masya Allah, Mbak Sarah luar biasa ya. Tepuk tangan buat Mbak Sarah boleh kan? Jadi semoga ini dapat insight baru ya, yang lebih dalam ya buat teman-teman. Karena jujur aja, ya kita itu memang gitu ya. Saya tuh orangnya, kalau memang saya nggak bisa jawab ya saya terus terang maaf ya nggak bisa jawab gitu. Kayak nggak baik dia. Mudah-mudahan karena mungkin pengalaman balik lagi, pengalaman hijrah tiap orang tuh beda-beda berangkatnya gitu loh. Ya kan ada yang dari jilbab dulu, ada yang dari kecil. Nah, Masya Allah Mbak Sarah ini saya lihat soalnya dia pengalamannya luar biasa karena berat banget kan. Dia kali rezeki itu urusan perut itu, dan itu godaannya apa, beratnya itu di godaan untuk jangan sampai kita nggak dapat rezeki. Nah terus iman kita di mana bahwa rezeki itu memang Allah pasti kasih. Yang penting carilah yang halal dulu, itu intinya kan. Nah ketika mau menerapkan itu memang kita sulit kan gitu loh. Karena syaitan tuh terus mengganggu. Kalau kita mungkin ya maksud bukan kita, saya mungkin godaannya cuma lihat bijak nggak bisa, mungkin masih tahu situ. Tapi semakin orang tuh imannya kuat, saya yakin Mbak Sarah ini imannya pasti lebih kuat dari saya gitu berarti ya. Karena ujiannya dia lebih ke situ gitu loh. Jadi ya itu, jadi balik lagi saya tadi nganggap intinya adalah mencari ilmu terus. Ya kayak saya pertamanya hijaban tuh kan nggak jelas tujuannya, nggak ngerti kenapa saya mesti pulang haji tuh pakai jilbab, tapi dengan ngaji dikit-dikit tahu ayatnya kayak gitu sih. Menguatkan iman tuh perlu. Jadi kayak ibu tadi tuh udah mulai tergerak, udah bagus karena itu Allah loh. Ibu tuh berpikiran bahwa saya harus ini, pengen itu. Itu siapa yang? Bukan ibu sendiri sebenarnya. Ibu mencari ya, tapi Allah yang terus membuka kunci ilmu hidayah itu masuk. Itu Allah. Jadi bersyukur. Nah, tinggal caranya ya itu tambah ilmu gitu. Kayak Mbak Sarah tadi tanya terus ke Ustaz, dicecar Ustaznya ya Mbak Sarah ya, Masya Allah. Gak apa-apa, karena kita memang haus ilmu itu harus gitu. Dan semoga Allah kasih jawaban lewat siapapun. Mungkin bukan lewat Ustaz, mungkin lewat yang lain kita nggak tahu. Semoga dikuatkan Allah ya Mas. Amin. Intinya kita harus yakin dulu ya sama Allah ya, karena Allah tuh udah ngatur semuanya, baik rezeki dan yang lain tuh sudah diatur sama Allah. Gitu. Nah, gak berasa nih kita udah di ujung acara, udah selesai ya. Biasa banget ya, nggak berasa banget sih. Jadi semoga tadi apa yang disampaikan oleh Kak Lia ya, saya kan sebutnya Kak Lia menjadi ini ya, motivasi. Terus kemudian hadirnya kita di sini menjadi wasilah ya, wasilah untuk mendapatkan hidayah dan juga tentunya lebih istiqomah. Semoga kita juga masih tetap istiqomah ya setelah ini ya. Ternyata perjuangan Ibu Lia ini luar biasa, kita juga bisa jadi ikutan kayak gitu ya. Oke, mungkin langsung dari cenderamata dulu ya. Cenderamata kepada Mas Gani kah? Boleh, kami persilakan untuk memberikan tanda kasih
sebagai bentuk terima kasih. Ya.